Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Maria Herawati, guru kelas 3A. Apa kabarmu hari ini? Semoga Ibu menjumpai kalian semua, anak-anak yang Ibu rindukan, dalam keadaan sehat-sehat saja. Salam DJTM. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan lagu Lihat Kebunku bukan? Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tema 2, membicarakan tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, dengan subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ternyata tanpa kita sadari, tumbuhan di sekitar kita banyak manfaatnya bagi kepentingan manusia. Apa saja sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia itu? Pertama, sebagai bahan makanan, contohnya sayur-sayuran yang tersedia di pasar yang selalu disiapkan ibu di dapur. Yang kedua, sebagai penyedia oksigen atau paru-paru kota. Contohnya adalah pohon-pohon besar yang berada di dalam hutan dan yang berada di pinggir-pinggir jalan. Nah, mengapa dikatakan sebagai paru-paru kota? Karena bisa menyediakan oksigen yang banyak. Lalu berikutnya, sebagai keindahan, contohnya yaitu taman kota atau taman yang berada di depan rumahmu. Yang terakhir, tumbuhan dapat digunakan sebagai obat-obatan. Contohnya adalah daun pepaya dan daun pohon kina yang dijadikan obat malaria. Nah, sehubungan dengan dunia tumbuhan, kali ini Ibu akan membawa sebuah cerita dongeng tentang dunia tumbuhan yang berjudul Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Kita simak baik-baik ya. Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Raja memiliki sebuah kebun yang sangat luas. Nah, di kebun raja tersebut tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun yang sangat baik hati. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. Kata pohon kelapa, "Hai pohon pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon yang lain yang dapat menandingi kehebatanku." Kata si kelapa, "Semua bagian-bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Oleh karena itu, pepaya diam saja." Kelapa semakin menyombongkan dirinya. Dia berkata lagi, "Lihat, batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkan batang-batangku yang sangat kuat. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan?" Tetapi pepaya terdiam saja. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. Lalu kata kelapa,
saja? Apa kelebihanmu, ayo? Pepaya menghela nafas panjang. Ia lalu berkata, setiap pohon memiliki kelebihannya sendiri, Kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun yang baik hati itu. Ketika panen, aku tidak ingin ia kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraihnya dengan tangannya saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku yang manis juga dapat melancarkan pencernaan. Lalu Kelapa terdiam saja. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ia pun meminta maaf kepada pepaya. Nah, anak-anak, demikianlah cerita tadi. Lalu apa pesan yang dapat kita terima? Lalu apa pesan yang dapat kita petik dari cerita dongeng itu? Nah, pesannya adalah kita tidak boleh terlalu menyombongkan diri walaupun kita banyak kelebihan. Dan menganggap orang lain, remeh saja. Nah, anak-anak, dalam cerita dongeng itu kita mengenal beberapa karakter atau beberapa macam dongeng. Sebelum kita berbicara tentang karakter, mari kita mendengarkan dulu. Apa sih itu dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan, cerita yang dibuat-buat, ya. Macam-macamnya dongeng. Pertama, mite. Mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal yang ajaib. Tokohnya biasanya dewa-dewa atau dewi-dewi. Yang berikutnya adalah legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah atau asal-usul daerah. Contohnya adalah asal-usul Tanjung Menangis di daerah Sumbawa. Berikutnya adalah fabel. Apa itu fabel, Bu? Fabel adalah dongeng tentang dunia hewan atau binatang. Berikutnya adalah hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Dan yang terakhir adalah parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Nah, sekarang unsur-unsur dalam dongeng. Apa saja unsurnya, Bu? Pertama, tokoh. Tokoh yaitu pelaku yang berperan di dalam sebuah dongeng. Yang berikutnya adalah latar. Latar yaitu tempat, waktu, atau suasana dongeng itu sendiri. Yang berikutnya adalah watak tokoh. Watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng itu. Berikutnya adalah alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa di dalam dongeng. Dan yang terakhir adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat adalah keinginan dari penulis menyampaikan pesan dari cerita dongeng yang ditulisnya. Nah, anak-anak, itu tadi tentang dongeng, ya. Dongeng dunia tumbuhan. Lalu, kita sebagai manusia tentunya kita harus mengucap syukur atas tumbuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Bagaimana kita mengucapkan terima kasih? Ya, mengucapkan terima kasih dengan cara berdoa dan merawat tumbuhan yang sudah kita tanam atau kita pelihara. Nah, ucapan terima kasih juga dapat kita sampaikan kepada orang lain. Saat kapan sih, Bu? Saat kita ditolong dalam kesulitan. Saat kita diberikan sesuatu. Ya, misalkan waktu kita ulang tahun, diberikan hadiah, kita mengucapkan terima kasih. Bukan hanya hadiah-hadiah, tetapi saat kita diberikan perhatian, kita disayangi oleh orang tua, oleh teman,
oleh guru, oleh siapa saja orang di sekitar kita. Kita mengucapkan terima kasih. Di samping pengucapan terima kasih, ada juga permintaan maaf. Loh, kenapa mesti harus minta maaf, Bu? Ya, sebagai manusia yang hidup dengan manusia lain, tentu kita sering dalam kehidupan ini membuat suatu kesalahan tanpa kita sadari. Bahkan sengaja kita melakukan kesalahan itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia itu ketika sudah melakukan kesalahan? Nah, ketika kita melakukan kesalahan, maka bersegeralah kita melakukan yang namanya meminta maaf. Nah, meminta maaf, saat kita melakukan minta maaf ini, maka kita harus melakukannya dengan tulus ikhlas. Nah, meminta maaf ini sesuai dengan sila, pengamalan sila dalam Pancasila, yaitu sila kedua. Apa bunyi sila kedua, anak-anak? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita adalah manusia-manusia yang beradab, maka setiap kita membuat atau melakukan suatu kesalahan, maka bersegeralah kita meminta maaf. Oke, nah anak-anak, kali ini kita masuk pada pembelajaran matematika dengan subtemanya sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Nah, anak-anak, di sini Ibu kasih contoh, ada 4 piring berisi masing-masing buah duku. Nah, Ibu beri nama ya. Yang pertama piring A, piring B, piring A, dan piring B. Piring A yang pertama berisi 20 buah duku. Piring B berisi 36 buah duku. Piring A yang kedua berisi 36 buah duku. Lalu piring B yang kedua berisi 20 buah duku. Cara pengerjaannya bagaimana, Bu? Mari kita lihat. Pertukarannya itu seperti apa? Nah, lihat. 20 buah duku yang berada di piring pertama ditambah dengan buah duku yang berada di piring kedua, itu jumlahnya 20 ditambah 36. Lalu, tidak mencari hasil dulu. Kita lihat pada piring yang berikutnya. Piring A yang kedua ini kita lihat ada 36 buah duku. Lalu di piring B yang kedua ada 20 buah duku. Nah, ini dijumlahkan 36 buah duku ditambah 20 buah duku. Anak-anak lihat di sini ada persamaannya. A 20, yang B 36. Di sini A 36, B 20. Ini angka yang sama, hanya ditukar tempatnya. Di sini 20, di bagian sana 20. Di tengahnya 36, di bagian sini 36. Jadi kesimpulannya 20 ditambah 36 sama dengan 36 ditambah 20. Nah, baru kita carilah hasilnya. Hasil 36 ditambah 20 atau 20 ditambah 36 adalah 56. Oke, anak-anak. Nah, contoh lainnya. Di sini ada angka yang lebih besar. 245 ditambah 255 sama dengan 255 ditambah titik-titik. Siapa yang tahu? Diisi dengan angka berapakah titik-titik ini? Ya, karena sifatnya pertukaran, maka di sini sudah ada angka 255 sama dengan 255. Ini sama, ya, sama kedudukannya. Lalu angka mana yang belum punya tuan atau belum berteman? Oh, angka ini. Angka ini belum ada pasangannya. Maka jawaban di sini adalah 245. Nah, begitu pula halnya contoh yang berikut di bawahnya. Titik-titik ditambah 255 sama dengan titik-titik ditambah 245. Ini hanya dicari nilai pertukarannya. Maka di sini sudah ada 255, sedangkan di sini ada 245. Maka kita balik. 245 ini kita pindahkan dia ke depan. 245. Yang 255 ini kita bawa ke belakang.
255. Oke, sederhana bukan? Inilah beberapa contoh dari sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat pertukaran itu disebut dengan komutatif. Oke anak-anak, Ibu menunggu kalian mengerjakan soal-soal latihan yang Ibu berikan dalam Google Classroom. Kerjakan dengan cermat dan hati-hati. Nah anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Tema 2, subtema 1. Banyak hal yang kita dapat dalam video pembelajaran ini. Ibu berharap video ini dapat berguna dan bermanfaat untuk membantu proses belajar kalian di rumah. Ibu menunggu kalian mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan di dalam Google Classroom dan dikirimkan jawabannya ke WA pribadi Ibu. Oke anak-anak, sampai jumpa kembali dalam video-video pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Dah.